Hai, welcome. Ketemu saya lagi Rio di channel YouTube kesayangan kita Fun Collection. Teman-teman dapat info dari salah satu produsen alat-alat olahraga kesayangan kita, Yonex, bahwa ada tipe dari Yonex untuk raketnya mereka melahirkan kembali. Jadi mereka bilang adalah reimage atau reinvent. Jadi mereka menelurkan kembali tipe yang pernah ada dengan banyak tambahan teknologi-teknologi yang sekarang mereka miliki, ataupun mereka menambahkan teknologi-teknologi baru dalam raket ini. Tanpa panjang lebar lagi, Axe-Saber 11. Dimana kita tahu bahwa Axe-Saber 11 yang pertama keluar di tahun sekitar 2013 kalau nggak salah. Kalau salah teman-teman tolong koreksi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke. Hari ini kita kedatangan dua tipe. Ada Axe-Saber 11 Play dan Axe-Saber 11 Tour. Kenapa ada 3 di tangan saya? Karena Axe-Saber 11 Tour ada 2 tipe, yaitu adalah tipe 4U dan 3U. Sebetulnya ada satu lagi Axe-Saber 11 Pro, cuma mohon maaf mungkin kita belum bisa review di hari ini. Nanti kita akan review di video yang terpisah selanjutnya. Dan teman-teman jangan kemana-mana, saksikan terus. Kita akan review Axe-Saber 11 Pro, di mana kita bisa lihat bagaimana The Born of Legend. Ya, jadi kita bisa bilangnya ini adalah Reborn of Legend. Yuk kita cek spesifikasinya, tampilannya seperti apa, aksesoris yang diberikan atau kosmetik yang diberikan oleh Yonex, dan sekali lagi pasti kita akan cek sesuainya dengan mesin. Jadi kita nggak hanya berbicara mengenai speknya bla 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 bla, tapi kita buktikan speknya dan berapa hasil yang dikeluarkan oleh mesin. Yuk kita cek. Teman-teman, kita akan review dari Axe-Saber 11 Play. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, dari tipe Axe-Saber Play dan Tour ada sedikit perbedaan warna. Antara Play itu merahnya akan sedikit lebih terang, tetapi bagian abu-abunya sedikit lebih gelap. Nah, terbalik dengan seri Tournya, di mana seri Tournya merahnya lebih sedikit gelap dan abu-abunya lebih sedikit terang. Untuk warnanya, Yonex menyebutkan bahwa ini adalah Grace Pearl. Grace adalah abu-abu, jadi keabu-abuan. Pearl itu adalah mutiara seperti mengkilat, jadi mereka mengharapkan ada keabu-abuan yang mengkilat, jadi seperti itu. Oke ya, kita review untuk yang Play ya teman-teman ya. Spesifikasinya adalah 4U dengan grip G5. Kita akan review dari atas ya teman-teman ya. Ini adalah teknologi yang terbaru dari Yonex. Teman-teman bisa lihat bahwa inilah teknologi yang terbaru dari Yonex yang mereka namakan adalah Control Assist Bumper, ya kan? Jadi ini bukan berfungsi sebagai menambah berat atau balance point di headlight-nya, bukan, atau head heavy-nya, tetapi ini memberikan kekuatan memegang string, yang Yonex bilang kekuatan memegang string, sehingga memberikan atau mengimprove kekuatan pada saat melakukan smash. Jadi seperti itu. Jadi improve terhadap memukul skok, kemudian improve terhadap fleksibilitas dari stringnya sendiri, juga memberikan snapback ya, atau pantulan balik yang bagus terhadap bola atau shuttlecock gitu ya. Teman-teman bisa lihat lagi dari jumlah grommetnya. Grommetnya di sini ada 76 grommet ya. Kemudian ya, frame-nya tipenya isometrik ya, isometrik. Jadi memang bagian atas lebih datar sehingga sweet spot-nya akan lebih lebar nih teman-teman ya. Untuk tipe Play, pada frame diberikan nama Play ya, teman-teman bisa lihat ya, di kedua sisinya ada. Kemudian frame-nya ini adalah slim ya, teman-teman bisa lihat slim. Dan bagian
setengah ke atas ini ada resize ya, jadi memberikan stiffness gitu. Dan bagian bawahnya ini box frame. Oke, kita ke T-joint ya. T-jointnya sudah built-in T-joint, dimana memang teknologi dari Yonex built-in T-joint, new T-joint, jadi di dalamnya memang sudah langsung terintegrasi. Dan teman-teman bisa lihat ada logo Yonex dengan warna merah glossy di sini di T-jointnya. Untuk shaftnya adalah slim ya, jadi sekitar 0,7 cm atau 7 mili ya, dengan tipe mid ya. Nah, pada shaftnya teman-teman bisa lihat tertulis made in China, tapi tetap developed by Yonex Jepang. Ada tulisan Aksabernya, Aksaber 11. Pada kun, oke. Pada kun seperti tipe-tipe Yonex ya, ada logo hologram dari original produk Yonex, teman-teman bisa cek. Kemudian ada logo PBSI. Nah, PBSI berarti memang ini resmi untuk warga Indonesia, dengan dasar hijau kuning, ada shuttlecock dan padi dan kapas. Di bawahnya ada tulisan spesifikasinya adalah 4U dan G5. Oke, berarti memang gripnya kecil ya teman-teman, G5. Tapi masih lebih besar daripada G6. Kemudian di bagian mukanya ada logo Yonex dan ada tulisan Yonex warna hitam. Kemudian kita beralih ke grip. Gripnya material yang digunakan seperti biasa Yonex dengan material PU ya, non woven juga. Dan capnya teman-teman bisa lihat ya, ciri khas dari Yonex, hijau dengan logo putih ya, jadi Yonex banget lah seperti itu. Oke, next kita akan beralih ke Aksaber 11 Tour. Memang dari kedua tipe ini hanya berat yang membedakan. Yang kita ambil adalah yang kita ambil yang 4U aja. Kita mulai teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa bandingkan juga sebelumnya warnanya Play dengan warnanya Tour memang sedikit berbeda ya. Yang Play ini sedikit glossy dan yang Tour ini sedikit matte. Kita review dari bagian atas lagi dengan yang sama. Di atasnya ini terdapat sama ya dengan tipe Play, ada control assist bumper. Kemudian grommet-nya ada sama 76 grommet. Pada seri Tour ini, pada frame-nya Yonex menyematkan teknologi Exchange Aksaber Frame. Apa itu? Jadi adanya perbedaan kekuatan, atau bukan kekuatan ya, kita bilang kekerasan atau kelenturan ya dari frame-nya sendiri. Dari T-joint ini merupakan seperti box frame ya. Dan mulai dari grommet ke-5 itu ada resize-nya di sini teman-teman. Di resize sampai ke tengah ini, dan tengah ini box lagi. Dan di sini resize lagi. Jadi di mana antara box dan resize frame-nya ini memang memiliki kekuatan yang berbeda, sehingga memberikan kontrol yang baik. Ya, itu yang disematkan Yonex di frame-nya Aksaber 11 Tour. Juga T-anchor yang baru, di mana T-anchor yang baru memberikan kestabilan dan improve untuk kontrol bola pada saat bermain di lapangan. Jadi seperti itu. Pada frame juga Yonex memberikan teknologi pocketing booster, di mana pada dalam frame-nya terdapat elastik karbon yang memberikan kelenturan yang baik. Jadi bagian-bagian boxnya ini diberikan ada elastik karbon yang sehingga memberikan kelenturan yang baik pada frame-nya sendiri gitu. Kemudian kita beralih ke T-joint ya. T-joint bisa teman-teman lihat sama dengan tipe Play sebelumnya, ada warna logo Yonex merah dengan finishing glossy di T-jointnya. Ya,
sama dengan tipe sebelumnya, built-in new T-joint. Kita beralih ke shaft. Nah, ini Yonex bilang bahwa ini adalah super slim shaft. Kemudian material yang diberikan pada Aksa ber-11 Tour ini adalah HMG, High Modulus Graphite ditambah Super HMG. Jadi yang diharapkan memang lebih ringan ya teman-teman ya. Jadi pada shaftnya ini memang materialnya graphite karbon full dengan tambahan Super HMG yang kita nggak tahu seperti apa materialnya, tapi memang mengurangi berat lah ya dari raketnya Yonex Aksa ber-11 ini. Ya, juga di shaftnya ada pocketing boosternya ya. Ini di shaftnya ada tulisannya Reaxis. Jadi teknologi dari Yonex yang mereka bilang bahwa improve dan ketepatan, kalau kita bilang bahwa ini lurus. Nah, jadi aksisnya mereka itu selalu tepat. Jadi memberikan suatu shaft yang lurus dan benar-benar tegak. Ya kalau yang dalam bahasa Indonesianya bukan tegak ya teman-teman. Jadi pokoknya dia bilang ini presisi. Ngomongnya seperti itu teman-teman. Shaftnya presisi. Nah, itu adalah Reaxis teknologi dari Yonex gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ada tulisannya Aksa ber-11 Tour di sini. Kemudian ada apa lagi? Oh, ya. Ini tulisannya Made in Taiwan, jadi berbeda dengan yang Play. Untuk yang Tour Made in Taiwan, tapi tetap developed by Yonex Jepang. Oke. Pada cap, nah teman-teman bisa lihat di capnya ada tulisannya EB Cap Plus. Ya, jadi Energy Boost Cap Plus. Jadi itu cap dengan desain seperti apa yang teman-teman lihat ya, seperti mulut ikan ya. Jadi bagian muka dan belakangnya itu ada sedikit cowakan di mana mungkin pada saat melakukan smash, jadi kelenturannya dapat dibantu atau dapat ditingkatkan, tetapi pada kiri kanannya terdapat tonjolan, jadi membuat ya teman-teman, membuat frame ini tidak melintir gitu. Pada saat teman-teman melakukan smash tidak melintir. Jadi itu fungsi dari EB Cap Plus ya. Kita bisa lihat juga teman-teman ya. Ini stiff ya teman-teman ya. Tipenya stiff dari shaftnya. Ya, dari cap yang EB Cap Plus ya, kita bisa lihat ada logo dari PBSI juga, hologram original produk dari Yonex, dan juga ada spesifikasinya, yaitu 4U-G5 seperti itu, dan ada logo dan nama Yonex di sini dengan warna hitam di capnya, di muka dan di belakang. Selanjutnya ke grip, teman-teman bisa lihat grip materialnya adalah PU ya, ada aksen bolong-bolongnya, ada aksen dotted-nya, kemudian ada barcode di sini, dan nggak ada apa-apa lagi, dah hanya itu di gripnya. Dan kemudian terakhir di cap, teman-teman bisa lihat ya, ciri khas original cap by Yonex ya, nggak akan ada warna lain, hijau dengan logo putih, seperti itu. Nah, oke, teman-teman, dari kedua tipe tour ini memang yang membedakan adalah yang satu beratnya 4U, yang satu 3U. Pembedaan berat di mana tergantung teman-teman pemilihannya, teman-teman sukanya yang mana atau teman-teman tipenya yang mana, suka yang tipe yang berat atau yang lebih ringan, seperti itu. Nah, semuanya sudah kita omongkan, semuanya sudah kita bicarakan mengenai teknologi dan spesifikasi. Nggak afdol kalau kita nggak langsung cek kesesuaiannya dengan mesin yang kita punya. Jangan kemana-mana, kita akan cek dengan mesin yang kita punya. Yuk kita cek. Yang pertama saya ingin menimbang ini Tour dengan yang 3U.
Oke. Beratnya 88,8 gram. Oke. Sekarang kita cek swing weight. Oke. Swing weight-nya 89,5. Cukup tinggi ya, teman-teman ya. Kita sekarang cek untuk balance point-nya ada di berapakah raket ini. Oke, balance point-nya ada di 301 mm, jadi ada di atas 300. Jadi lebih ke headlight ya, even adalah memang jadi kalau di feeling raket ini nggak terlalu headlight teman-teman, karena memang tipe-tipe Aksaber biasanya even balance ya. Itu untuk yang Tour 3U. Selanjutnya kita akan timbang untuk yang Tour 4U ya. Oke, beratnya ada di 83,4 gram. Oke, kita cek swing weight-nya. Oke, swing weight-nya yang didapatkan adalah 87 lbs. Ya, cukup tinggi. Sekarang kita cek untuk balance point-nya ada di berapakah. Balance point-nya ada di 305. Jadi ada 305 mm di balance point-nya. Ya, lagi-lagi masuk ke head heavy ya. Cuma yang memang dari tipe Tour ini nggak terlalu feeling head heavy ya, kalau teman-teman nanti bisa rasakan ya. Oke, terakhir kita akan cek untuk yang seri play. Beratnya 85,5 gram. Sekarang kita cek dari performance swing weight-nya. Swing weight-nya ada di 88 lbs ya teman-teman. Nextnya kita coba cek untuk balance point-nya. Oke, balance point-nya di 301 mm. Jadi itu semua hasil aktual dari mesin ya teman-teman. Spesifikasinya, balance point-nya semua ada di atas 300. Oke teman-teman, kita sudah timbang, kita sudah dapatkan hasilnya semua ya. Memang dari ketiga raket yang kita dapatkan beratnya sesuai dengan 4U dan 3U-nya. Kemudian untuk balance point-nya didapatkan memang dari ketiga tipenya ya, didapatkan hasil dari 300 mm lebih. Even memang pada raketnya tertulis teman-teman, ada tertulis even balance dengan raket ini adalah tipenya yang panjang ya, yang panjang. Jadi kalau yang standar kan 665 mm, kalau ini adalah 675 mm, seperti itu. Jadi diharapkan memang tipe-tipe pemain dari atau pengguna dari Aksaber adalah tipe-tipe atau kelas untuk kontrol ya. Tetapi dengan spesifikasi yang kita dapatkan dengan mesin, memang ada headlight-nya, memang tapi tidak terlalu signifikan. Jadi bisa membantu teman-teman melakukan ofensif, gitu kan? Kenapa enggak? Apalagi teman-teman yang memiliki power lebih besar, mungkin kontrolnya dapat, ofensifnya bisa.
seperti itu. Jadi apalagi teman-teman yang sudah sering berlatih, permainannya memang powernya gede dan pengen lebih dapat power yang tambahan lebih besar lagi, teman-teman bisa pakai yang lebih berat, ya kan? Atau teman-teman yang ingin banyak kontrol bisa gunakan yang lebih ringan, seperti itu. Nah, itu adalah review kita untuk Aksaber 11 Play dan Tour. Bagaimana dengan yang Pro? Ya, nanti kalau memang stoknya sudah available di Fun Collection, kita akan bikinkan reviewnya pada teman-teman dan kita akan share ke teman-teman seperti apa spesifikasi yang Pro dan apa saja yang Yonex sematkan untuk teknologi-teknologi terbarunya di yang Pro. Teman-teman harus tetap saksikan di channel YouTube kita. Oke. Nah, selanjutnya untuk harga Aksaber 11 Play 654.900 untuk yang Play dengan kondisi batangan. Nah, ada juga untuk teman-teman paket yang kami sediakan dengan harga Rp719.000 dan teman-teman akan mendapatkan satu buah senar BG6 ya. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan tas dari Procem seperti ini ya, dan teman-teman juga akan kita berikan pasang senar dan pasang logo gratis. Jadi itu untuk harga Rp719.000. Teman-teman juga bisa mendapatkan Aksaber 11 Play dengan paket BG66 Ultimate dengan harga Rp749.000. Jadi paketnya adalah BG66 Ultimate Plus dan kita akan berikan tas kain dari Procem. Seperti itu. Itu untuk paket Aksaber 11 Play. Nah, untuk Aksaber 11 Tour kita jual dengan harga Rp1.900.000 batangan. Tetapi juga kami menyediakan untuk teman-teman dengan harga Rp2 juta, teman-teman bisa mendapatkan paket dari kami yaitu satu buah BG66 Ultimate, satu buah tas kain dari Procem, ya. Juga teman-teman kami berikan grip dari Yonex. Dan terakhir kita berikan kaos dari Fun Collection. Juga kita berikan pada teman-teman nih pasang senar dan pasang logo gratis. Gitu. Jadi gimana caranya? Teman-teman bisa temukan kami di marketplace atau di e-commerce. So, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, JD.id, Blibli.com dan lainnya dengan nama Fun Collection. Nah, teman-teman bisa cari di katalog kami Aksaber 11 baik yang Play ataupun yang Tour. Teman-teman bisa lakukan check out, pembayaran, dan kami kirimkan raket ini ke rumah teman-teman gitu. Oke, mungkin reviewnya hari ini cukup sekian teman-teman. Bila teman-teman punya masukan, saran, kritik, atau kalau teman-teman mau berbagi pengalaman, silakan ketikkan di kolom komentar di bawah. Sekali lagi, untuk teman-teman yang sudah setia di channel Fun Collection, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman yang belum subscribe, saya minta untuk klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai dunia badminton di Fun Collection. Dan akhir kata, bila ada salah, saya ucapkan mohon maaf dan kita akan bertemu di video kita selanjutnya. Oke, salam sportivitas.